Bagaimana cara mendaftar agar bisa ikut tes CPNS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Semoga semua yang sedang berjuang akan mendapatkan NIP tahun ini. Amin. Banyak pertanyaan tentang bagaimana cara mendaftar agar bisa ikut tes CPNS. Nah, sebetulnya gampang sekali ya menjawabnya, yaitu tinggal buka websitenya saat waktu pendaftaran sudah dibuka dan ikuti alur pendaftaran sesuai dengan buku petunjuk yang sudah disediakan. Namun, udah dijawab seperti itu pun juga masih banyak yang bertanya. Seperti apa sih cara mendaftarnya? Sebetulnya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu. Karena teman-teman itu pada antusias gitu. Gimana sih sebetulnya prosesnya? Aduh, takut nanti kalau udah pembukaan terus takut nggak bisa ngisinya gitu. Takut ada yang salah-salah gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mencari tahu lebih jauh lagi tentang sesuatu yang betul-betul kita ingin capai. Untuk yang tahun ini kita belum bisa jelaskan secara detail cara dan langkah-langkah pendaftaran karena pembukaan masih kita tunggu bulan April ini ya. Namun biasanya sih kurang lebih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, berikut saya gambarkan sedikit pendaftarannya. Yang pertama, kita harus masuk ke situs websitenya dulu, yaitu di sscn.bkn.go.id. Nah, saat kita membuka website tersebut, itu ada beberapa menu bar yang penting. Yang pertama, itu ada alur. Pada alur, itu teman-teman dapat melihat nanti tata cara pendaftaran CPNS 2021, yaitu tata cara pendaftaran yang terbaru. Nah, ini wajib dibaca dengan teliti dan dipelajari agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Menu bar yang kedua yaitu registrasi. Nah, ini untuk pendaftaran, nanti saya jabarkan lebih lanjut. Menu bar yang ketiga itu adalah layanan informasi. Nah, pada layanan informasi nanti terdapat info lowongan. Nanti teman-teman dapat melihat info lowongan untuk mencari informasi terkait instansi, jabatan, lokasi penempatan, pendidikan, jenis formasi, dan jumlah formasi yang dibuka untuk jabatan tersebut. Ini bagian yang sangat penting ya, apakah instansi yang kita mau itu sudah buka apa belum, atau membuka formasi dengan kualifikasi pendidikan kita atau tidak itu. Selanjutnya, pelamar hanya dapat melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi di satu instansi saja, seperti itu, tidak bisa dua-dua. Menu bar yang keempat yang paling penting juga adalah login, yaitu untuk masuk ke situ setelah kita melakukan pendaftaran. Kita lanjut, bagaimana cara melakukan pendaftaran? Berikut langkah-langkahnya. Jadi pada situs website sscn.bkn.go.id itu kita klik menu bar yang registrasi. Nanti akan keluar seperti ini. Pendaftaran akun SSCN. Nah, langkah yang pertama adalah pengecekan identitas. Dan di sini kita isikan adalah NIK, nomor induk kependudukan sesuai KTP, nomor KK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, dan ada CAPTCHA yang harus diisi. Setelah kita melengkapi, nanti bisa klik tombol lanjutkan. Cuman ada beberapa pelamar tidak bisa mendaftar terkait data KTP. Nah, itu yang dihubungi bukan BKN atau Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Yang dihubungi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Nah, setelah kita melakukan klik lanjutkan, maka kita akan memasuki langkah kedua, yaitu melengkapi data. Nah, pada melengkapi data itu ada beberapa data yang memang sudah terisi otomatis sesuai dengan data di KTP. Yang pertama, NIK itu sudah terisi otomatis. Yang kedua, nama sesuai KTP sudah terisi. Nah, yang perlu kita tinggal isi adalah nama Anda tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah. Nah, tuliskan nama di kolom tersebut. Tempat lahir itu sudah terisi sesuai dengan KTP. Nah, perlu kita isi adalah tempat lahir, kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Nah, di sini kemarin itu banyak ragu karena tempat lahir yang diisi adalah kabupaten atau kotanya, bukan tempat lahir kecamatannya, seperti itu. Selanjutnya mengisi tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Selanjutnya mengisi jenis kelamin, tinggal diklik pria atau wanita. Langkah berikutnya adalah upload pas foto berlatar belakang merah dengan ekstensi JPG atau JPEG, itu maksimal 200 KB. Nah, bisa klik choose file dan pilih foto. Bila kita salah mengunggah foto, itu masih bisa diperbaiki dengan klik ini. Selanjutnya, data yang perlu diisi dan dilengkapi adalah email, password, konfirmasi password, pertanyaan pengaman, itu pertanyaan yang cuma kita saja yang mengetahui gitu, dan berikan jawaban yang benar. Tulisannya huruf besar, kecil, atau kombinasi dengan angka itu harus diingat. Pertanyaan pengaman kedua seperti itu juga. Kalau saya sih dicatat. Selanjutnya isikan captcha dan klik lanjutkan. Di halaman ini adalah langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Kita silakan dibaca NIK, nama lengkap tanpa gelar sesuai ijazah, alamat, tempat lahir, dan semuanya harus sudah benar. Jika nantinya terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan, seperti itu. Nah, jika teman-teman ragu atau ada yang salah, bisa klik kembali. Kalau tidak ada yang ingin diperbaiki lagi, maka kliklah proses pendaftaran akun. Nah, setelah kita klik proses pendaftaran akun, nanti dikonfirmasi lagi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Nah, kalau sudah yakin, klik iya. Jika sudah klik iya, maka kita bisa langsung mencetak informasi pendaftaran. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa klik lanjutkan login pendaftaran. Jadi untuk login, kita mengisikan NIK dan password. Lalu klik masuk. Setelah klik masuk, nanti kita akan diminta untuk upload foto selfie atau swafoto dengan memegang KTP atau surat keterangan perekaman dari Disdukcapil dan kartu informasi akun seperti contoh gambar di bawah ini. Nah, setelah kita foto, klik choose file dan upload. Langkah berikutnya adalah pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia. Apakah kita termasuk non-disabilitas, termasuk tunanetra, atau disabilitas non-tunanetra. Selanjutnya lengkapi data, alamat domisili, buatkan provinsi, kabupaten, kota, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan muncul form pengisian formasi. Di sini kita bisa isikan instansi yang pertama. Itu apakah kita memilih kementerian atau pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota atau Pemprov. Di bawah pemilihan instansi nanti bisa ditentukan pilihan formasi apa saja yang dibuka dan sesuaikan dengan kualifikasi pendidikan kita. Setelah kita klik pilih, maka akan tampil data-data yang harus kita lengkapi seperti pendidikan, jabatan, lokasi formasi, lokasi tes,
isikan IPK dengan tanda titik, isikan nomor ijazah, tahun lulus, jenis perguruan tinggi, tanggal pada ijazah, nama perguruan tinggi sesuai ijazah, dan nama program studi. Jika nama prodi yang dipilih sudah terdapat data akreditasi di Ban PT, maka data akreditasi akan muncul. Jika nama prodi tidak terdapat data akreditasinya di Ban PT, maka dapat dilakukan pengisian akreditasi program studi secara manual, lalu klik selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah unggah dokumen. Pilihan unggahan dokumen setelah kita melakukan pendaftaran. Yang pertama sih ijazah, ada ukuran kilobyte-nya beserta datanya seperti apa, apakah berupa PDF atau JPG. Yang kedua adalah KTP, yang ketiga adalah pas foto, yang keempat adalah surat lamaran, yang kelima adalah transkrip nilai. Nah, bila sudah diunggah nanti akan dapat dilihat dan dia akan berubah berwarna hijau. Bila ternyata salah unggah, kita masih bisa perbaiki. Bila telah selesai, maka klik selanjutnya. Nah, bila kita sudah klik selanjutnya, itu akan muncul resume pendaftaran SSC ASN. Nah, pada saat membaca resume ini, silakan baca secara detail semua informasi yang sudah kita tuliskan. Bacalah dengan teliti. Sekali lagi, lihatlah dokumen yang sudah terunggah dengan mengklik tombol lihat. Setelah yakin semuanya tidak ada lagi kesalahan, maka kita dapat klik tombol akhiri dan proses pendaftaran. Setelah pendaftaran diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendaftaran. Apakah Anda yakin? Maka setelah kita klik iya, kita dapat melakukan pencetakan kartu pendaftaran CPNS. Nah, setelah kita bisa melakukan pencetakan kartu pendaftaran, berarti di sini sudah selesailah pendaftaran kita dan data kita akan dimasukkan dalam seleksi administrasi. Cukup sekian saja, gampang kan? Tapi kita harus melengkapi syarat-syaratnya dari sekarang agar tidak ada kendala saat melakukan pendaftaran kelak. Oke, sekian. Jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Karena ada kutipan yang menurut saya sangat benar sekali adalah the more you share, the more you have. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.